Selamat siang para pemirsa channel YouTube BPS Kabupaten Cilacap yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Berjumpa kembali dengan channel YouTube BPS Kabupaten Cilacap. Telah kita dengarkan bersama tadi bahwasanya BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Tengah telah merilis angka statistik, berita resmi statistik, di antaranya adalah tentang inflasi, kemudian tingkat hunian hotel, juga transportasi. Nah, gilirannya sekarang adalah untuk Kota Cilacap akan kita sampaikan berita resmi statistik untuk bulan September ini yang menginformasikan dua informasi, dua BRS, yakni informasi tentang tingkat kenaikan harga atau yang biasa kita sebut dengan inflasi. Yang kedua adalah tingkat hunian kamar hotel berbintang atau TPK yang ada di Kota Cilacap ini. Untuk inflasi akan kita sampaikan perkembangan harga untuk bulan Agustus tahun 2023, sedangkan tingkat hunian kamar hotel berbintang adalah untuk bulan Juli tahun 2023. Sebelum saya melanjutkan informasi, perlu saya sampaikan terlebih dulu. Pertama adalah beberapa informasi terkait kejadian-kejadian yang ada di bulan di bulan Agustus tahun 2023 ya. Saya ulang, kejadian-kejadian yang ada di bulan Agustus tahun 2023 yang mengakibatkan tentu akan berdampak pada proses kenaikan dan penurunan harga di Kota Cilacap ini. Setidaknya ada 5 informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan kesehatan, adanya kebijakan kenaikan tarif kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini baik untuk dokter umum, kemudian obat-obatan yang ada di jual di apotek. Kemudian transportasi. Di sana adanya kenaikan harga BBM di awal bulan tentu akan memicu adanya kenaikan harga. Kemudian adanya bulan kemarau yang panjang. Bulan kemarau yang panjang ini tidak lagu ya, tetapi kebetulan bulan Agustus ini kita mengalami kemarau yang panjang dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, dampak dari adanya kemarau yang panjang ini tentu volume produksi padi dan palawija yang ada di Kabupaten Cilacap ini tentu akan menurun, walaupun tidak hilang sama sekali. Karena memang bulan Agustus ini masih ada beberapa yang panen dan kita sudah melakukan ubinan pula, meskipun ya produksinya ya artinya yang kemarin bisa 5,5 hasil ubinannya, nah sekarang mungkin ada yang turun dari 5,3, bahkan ada yang 4,3 dan seterusnya. Artinya memang ada kekurangan penurunan produksi karena memang curah hujan yang kurang, kemudian airnya yang sangat kurang ini. Kemudian dari sisi pendidikan, kita tahu di bulan Juni Juli yang lalu adanya penerimaan mahasiswa atau murid gitu ya. Tentu ini biasa kita ngalami gitu ya. Setidaknya ada 3 bulan gitu akan berdampak, dan di bulan ini masih ada dampaknya kenaikan proses belajar mengajar di penerimaan murid tadi. Kemudian dari sisi penyediaan makanan, minuman, dan restoran, adanya musim kemarau ini menyebabkan produksi beras dan produk pertanian lainnya menurun. Akibatnya ya biasa, karena produksi
dari petani itu ada yang ditahan oleh petani sendiri karena untuk berjaga-jaga, ya, untuk berjaga-jaga untuk dirinya sendiri, untuk konsumsinya sendiri, tentu di pasaran juga semakin berkurang. Sehingga dampak dari sana penyediaan makanan minuman restoran ini menjadi ada kenaikan. Nah, dari informasi ini akhirnya kita lakukan penghitungan gitu ya terhadap survei harga yang kita lakukan tiap minggu, juga tiap 2 mingguan serta bulanan gitu ya. Nah, di sana akhirnya kita dapatkan angka inflasi Kota Cilacap. Nah, dari hasil penghitungan untuk bulan Agustus ini di Kota Cilacap terjadi inflasi sebesar 0,04%. Saya ulangi, untuk bulan Agustus tahun 2023 ini Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,04%. Angka ini kalau dibandingkan dengan bulan yang lalu yang sebesar 0,02 tentu dianggap bisa lebih besar. Nah, ada kenaikan lah ya. Tetapi kalau kita lihat angkanya yang 0,04, ini tentu kita bisa menafsirkan bahwasanya angka inflasi yang terjadi di Kota Cilacap ini sangat-sangat terkendali sekali. Jadi yang bulan sebelumnya 0,05 di bulan Juni ya, bulan Juni itu 0,05, kemudian di bulan Juli lalu 0,02, nah sekarang ini 0,04, artinya ini benar-benar pemerintah mensupport ini, menjaga ini sehingga terjadinya inflasi ini tidak merugikan para konsumen juga para produsen. Nah, dampak adanya kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,04% ini inflasi year on year-nya tahun ke tahunnya ini menjadi 3,50, sedangkan inflasi kalendernya ya, inflasi kalendernya dari Januari 2023 hingga bulan Agustus tahun 2023 ini adalah sebesar 1,53%, ya, 1,53%. Nah, dari 11 kelompok bahan makanan atau minuman atau non makanan gitu ya, 7 kelompok mengalami inflasi dan 4 kelompok mengalami deflasi. Adapun kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yakni adalah kesehatan sebesar 0,52% dan deflasi terendah ini terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terjadi deflasi sebesar 0,14%. Deflasi berarti minus ya, deflasi 0,14%. Baik, bisa kita cermati lebih detail lagi. Kalau kita lihat dari tabel berikut gitu ya. Di sana untuk kolom 3 ya, kolom 3 untuk masing-masing kelompok barang dan jasa, baik itu konsumsi pengeluarannya gitu ya, kelompok pengeluarannya. Di sana terlihat adanya inflasi tertinggi di bulan Agustus ini adalah kelompok kesehatan sebesar 0,52%. Ya, disusul dengan kelompok pendidikan yang 0,42%. Nah, sedangkan deflasi tertinggi ya, deflasi tertinggi artinya angka deflasi yang tertinggi ini adalah makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar minus 0,14%, disusul dengan kelompok kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat walaupun ini kesehatan ini mengalami inflasi sebesar 0,52% dan tertinggi, ternyata andil inflasi di bulan Agustus ini hanya sebesar 0,0197, kalah dengan
deflasi yang 0,14 untuk bahan makanan minuman tadi yang sebesar 0,445%. Artinya apa? Ini walaupun kelompok kesehatan ini mengalami kenaikan, tetapi dampaknya terhadap seluruh komoditas ini tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak terlalu berpengaruh. Nah, kebetulan kalau istilahnya kesehatan ini gitu ya, siapa sih orangnya yang mau sakit gitu kan? Tentu kan nggak ingin sakit, inginnya sehat terus gitu ya. Nah, karena sehat terus berarti kan nggak perlu beli obat-obatan, nggak perlu ke dokter, sehingga nggak perlu mengeluarkan biaya ini walaupun ini ada kenaikan. Tetapi kita lihat nih di makanan minuman ini yang hanya terjadi deflasi 0,14 ya, 0,14, tetapi andilnya cukup besar, yakni 0,0445%. Nah, dari sana kita bisa lihat lagi secara detail apa sih komoditas apa yang menyebabkan ini terjadi inflasi dan deflasi. Nah, setidaknya kami mencatat ada 5 komoditas yang mengalami penyumbang inflasi, diantaranya adalah beras, rokok putih, pemeliharaan atau service, kemudian taman kanak-kanak, dan sate makanan. Nah, artinya apa Bapak Ibu seluruhnya? Kita sampaikan tadi adanya dampak kemarau ini telah mengakibatkan produksi padi yang turun, walaupun sebenarnya masih ada produksi padi, tetapi memang produksinya turun. Nah, ada pula petani yang mengalami panen tetapi tidak langsung dijual, sehingga posisinya ini ditahan oleh petani tersebut. Nah, karena ditahan oleh petani sehingga di pasaran volume beras ini tentu menjadi berkurang, sehingga hal yang wajar saja ada kenaikan. Namun demikian kenaikannya hanya sebesar 0,1828% untuk sumbangan inflasinya. Kita tahu tadi salah satu penyebab inflasinya adalah hal pendidikan. Nah, ini di sektor taman kanak-kanak, artinya sekolah TK atau PAUD, ini ternyata memberikan andil sebesar 0,0184%. Kemudian juga sate, tadi dampaknya adalah restoran, penyediaan makanan minuman dan restoran karena adanya musim kemarau yang panjang ini tadi. Adapun 5 komoditas yang menjadi penghambat adanya inflasi atau yang menjadikan deflasi, kita mencatat setidaknya ada telur ayam ras yang menyumbang sumbangan deflasinya sebesar 0,0742. Kemudian bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, serta bahan bangunan yang berupa keramik yang menyebabkan sumbangan deflasinya sebesar 0,015%. Nah, Bapak Ibu para sahabat data seluruhnya, kalau kita analisis secara makro, secara tren gitu ya, kita bisa lihat nih perkembangan tingkat harga atau tingkat inflasi untuk bulan Agustus ini ya, bulan Agustus ini yang terjadi inflasi 0,04% ini, tadi saya sampaikan tentu ada kenaikan bila dibandingkan dengan bulan yang lalu. Nah, angka ini ternyata hampir sama dengan angka bulan yang sama tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, tahun 2022, ini terjadi inflasi sebesar 0,06%. Nah, kalau kita lihat trennya, ini hampir mirip, gitu ya, hampir mirip 0,04, 0,06 untuk bulan tahun sebelumnya, dan sebelumnya adalah 0,02. Adapun bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, yaitu ada 0,35%. Nah, angka ini tentu akan membawa dampak pada kumulatif inflasi, yakni di inflasi kalendernya ya. Inflasi kalendernya ini tentu dampaknya tidak terlalu besar,
karena hanya terjadi 0,04% saja. Artinya secara kasar inflasi kalender bulan sebelumnya kita tambahkan angka kasarnya ya 0,04 tadi, ini menjadi 1,53%. Jadi selama 8 bulan ini di kota Cilacap ini hanya terjadi inflasi sebesar 1,53%. Nah, kalau kita lihat tren garisnya dari mulai bulan Mei ini semakin landai bila kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita lihat dimulai dari bulan Januari tren garisnya mulai naik, tapi di bulan Mei ini naiknya itu sangat landai sekali. Artinya ini usaha pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka untuk mengendalikan harga ini supaya tidak terjadi deflasi yang tinggi ataupun inflasi yang tinggi. Ya bisa terjadi inflasi atau deflasi, tetapi angka inflasi dan deflasi ini masih bisa diikuti oleh para konsumen dan produsen juga tidak dirugikan. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya di tahun 2022 dan 2021 itu ya. Nah, ini tentu di tahun 2022 yang sangat tinggi sekali sampai 6,81%, sedangkan di tahun 2021 hanya 1,88%, dan sekarang ini sudah 1,53%. Nah, harapannya kita nanti tidak berbeda jauh di angka-angka tersebut. Semoga ini usaha kita dalam rangka untuk mengendalikan ini bisa kita jaga dan akhirnya masyarakat bisa menikmati hasilnya. Nah, kalau kita lihat dari angka year on year-nya, yakni bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023 ini, angka inflasi kita itu sebesar 3,50%. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 2,88%, memang terjadi kenaikannya tadi 0,04 kok ini jadi tinggi sekali. Ingat, ini pembandingnya adalah di bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, di mana bulan Agustus yang lalu, Agustus dan September itu kan terjadi kenaikan BBM yang sangat tinggi, sehingga di sana tentu dampaknya sampai sekarang ini menjadikan angka yang naiknya juga lumayan, karena ini membawa dampak angka dari bulan Agustus yang lalu. Bapak Ibu seluruhnya, sahabat data, kalau kita bandingkan dengan secara regional, secara kewilayahan, dari 6 kota yang mengeluarkan angka inflasi, yakni Purwokerto, kemudian Surakarta, Kota Kudus, Kota Semarang, juga Kota Tegal. Nah, ini untuk angka inflasi secara rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,03%, tentu angka 0,04 ini di atas angka rata-rata. Namun demikian, angka 0,04 ini tentu masih kita anggap sebagai angka yang relatif terkendali lah, karena di sana setidaknya ada Kota Tegal yang mengalami inflasi sebesar 0,06%. Artinya masih ada kota di sekitar kita yang lebih tinggi kenaikan harganya. Nah, secara kumulatif year on year-nya kita di angka 3,50 ini adalah berada di peringkat keempat tertinggi ya, di bawah Kota Kudus, kemudian Surakarta, juga Kota Tegal. Nah, kita di peringkat keempatnya.
Adapun inflasi kalendernya yang kita angka kita sudah 1,53% ini, nah ini kita berada di urutan keempat ya, di urutan keempat di bawah kota Surakarta, kemudian kota Tegal, kota Kudus dan kota Cilacap ini. Nah, kita yang sederet dengan kota Purwokerto di sana 1,45 untuk angka kalendernya dan angka year on year-nya 3,46. Ini masih sebanding, hanya berbeda di dua digit belakangnya. Dua digit belakangnya kita 153, sedangkan Purwokerto ini 1,45, ada selisih 0,08 ya, 0,08, artinya tidak terlalu jauh, masih selevel, sehingga masih apa ya istilahnya, masih angkanya masih hampir-hampir mirip lah gitu. Perkembangan harganya masih bisa dikatakan sama antara kota Cilacap dengan kota Purwokerto. Nah, ini adalah angka secara tabelnya, secara grafik tadi. Monggo bisa dicermati, bisa kita bisa kita analisis. Kita lihat angka Jawa Tengahnya ya, angka Jawa Tengahnya yang tahun kalender 1,57. Nah, kita masih 1,53, berarti masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan year on year-nya untuk Provinsi Jawa Tengah rata-rata 3,29, kita 3,50. Nah, ini karena memang pengaruh dari kenaikan harga BBM di bulan Agustus dan September yang lalu. Sahabat data seluruhnya, berikutnya kita sampaikan informasi kedua, yakni tingkat penghunian kamar hotel berbintang di kota Cilacap ini. Nah, ini kita sampaikan untuk informasi data bulan Juli tahun 2023. Jadi kalau tadi inflasi adalah bulan Agustus, sedangkan tingkat hunian kamar hotel berbintang ini adalah untuk informasi data bulan Juli tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk menginformasikan ini kami mendapatkan dari 13 hotel berbintang yang ada di kota Cilacap ini, baik itu hotel berbintang 1, bintang 2, bintang 3 maupun bintang 4 yang ada di kota Cilacap ini. Jadi dari 13 hotel berbintang ini, nah ini kita bisa tampilkan angka secara 3 tahun ya, secara 3 tahun dari bulan Januari 2021 hingga dengan bulan Juli tahun 2023. Ini bisa kita lihat nih trennya, bisa kita lihat grafiknya. Nah, untuk tingkat hunian kamar hotel berbintangnya di bulan Juli tahun 2023 ini sebesar 39, angka berapa ini, agak tertutup itu ya. Ini nanti informasinya tentu bisa kita lihat dari tabelnya gitu ya. Nah, dari sana walaupun ini baru terjadi 7 bulan ya, baru 7 bulan, tetapi ternyata rata-rata selama 7 bulan sudah 40,92 tingkat huniannya. Artinya apa? Selama tahun 2023 ini dari 100 kamar yang disediakan di Hotel Cilacap ini, setidaknya 40 kamar ini adalah dihuni oleh para pelancong atau para wisatawan. Coba kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tahun 2022 yang sebesar 33,69 kamar, atau tahun sebelumnya 2021 yang hanya 29,02%. Tentu angka 40 ini sudah mengalami kenaikan ya, walaupun bila dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2023 yang sebesar 41,37, angka 39 ini terjadi penurunan. Kita bisa lihat di sini ya, antar tahun bahwasanya tahun 2023 yang grafik hijau ini berada di grafik yang merah maupun yang biru.
Tentu tingkat hunian ini untuk tahun 2023 ini mengalami kenaikan secara terus-menerus. Ini kita bisa artikan bahwasanya proses recovery ekonomi yang karena terjadinya pandemi Covid yang lalu dan kebetulan secara nasional pemerintah sudah mengumumkan sebagai endemi, ini tentu dampak di sana itu adalah ekonomi makin membaik. Ya, ekonomi makin membaik, para wisatawan makin banyak. Hanya saja memang tentu karena ini sifatnya adalah proses recovery, tentu tidak bisa langsung naik secara drastis. Nah, kalau kita lihat dari sisi jenis hotel berbintangnya yang bintang 1, 2, 3, di sana kita lihat bintang 3 ke atas, bintang 3 dan 4, itu setidaknya ada 44% kamar ini bisa dihuni oleh para pelancong, dan bintang 1 ini terendah hanya 17,22%. Adapun angka yang sebesar 39,78 ini ya, tadi kita sampaikan ya, angkanya adalah 39,78 ini rata-rata itu ya bintangnya. Nah, di sana kalau kita lihat dari year on year-nya ini terjadi kenaikan. Jadi kalau kita lihat tadi secara grafik garisnya tadi, trennya tadi ada kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ternyata kenaikan juga lumayan, ada 10%. Ada 10%, yakni 10,15 poin. Sedangkan kita lihat dari M to M-nya tadi dari angka 41,32 ini menjadi 39,78, ini terjadi penurunan sebesar minus 1,53 poin. Nah, ternyata Bapak Ibu dan sahabat data seluruhnya, dari informasi penginapan ini tadi, ternyata kalau kita lihat rata-rata lama menginapnya, ini terjadi kenaikan Bapak Ibu seluruhnya. Kalau kita lihat di bulan Juli tahun 2023 ini sebesar 1,47 malam bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,37 malam. Artinya apa? Ini para konsumen pelayanan ya, para pelancong ini lebih lama menginapnya. Nah, ini bisa jadi karena fasilitasnya, kemudian dari sisi waktu yang dinikmati oleh para pelancong ini semakin luas. Artinya apa? Memang niatnya itu adalah berpelancong, berwisata. Dari wisatanya makin panjang bila kita lihat dari angka-angka ini. Ini harapannya adalah dampak dari ekonomi yang mereka nikmati makin sejahtera gitu loh. Jadi dengan adanya dampak ekonomi yang mereka nikmati tadi, ini tentu membawa kebahagiaannya untuk bisa healing bersama keluarga ataupun saudara-saudaranya ataupun mungkin partner bisnisnya. Ya, di sana ini kita asumsikan semakin meningkat kesejahteraan para pelancong ini tadi. Kalau kita lihat year on year-nya di sana ada penurunan minus 0,09 poin, tetapi untuk bulanannya ini ada kenaikan 0,11 poin. Jadi dari 1,37 malam naik menjadi 1,41 malam. Demikian Bapak Ibu para sahabat data seluruhnya. Jangan lupa kami juga menyediakan informasi ini tadi, ini di dalam website kami, juga tersedia di dalam Android kami, si cantik. Jadi bisa Bapak Ibu atau sahabat data seluruhnya download di Play Store secara gratis, kemudian bisa Bapak Ibu seluruhnya lihat gitu perkembangan harga PDRB, penduduk, pertumbuhan ekonomi PDRB bisa dilihat di sana setiap saat di mana saja.
Akhirnya semoga apa yang kita sampaikan tadi ini bermanfaat buat para sahabat data seluruhnya, khususnya para pengambil kebijakan. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.